Halo teman-teman Car Vlog, apa kabar? Hari ini gue ngajak sahabat-sahabat gue yang pada pakai Jimny ya. Ini udah pada jajar semua mobilnya. Pertama ada mobilnya RB, stylenya benar-benar sangat banget ya, gede banget. Ini over axle dan emang dipakai buat off-road. Yang kedua ini ada Jimny Tommy. Ini kalau orang bilang JDM ya, atau bahasa benernya Jap Style. Ini gokil sih, barang-barang yang nempel semua. Yang ketiga ini ada Jimny Dede. Kalau yang ini diantara yang lain paling menarik ya, warnanya terang sendiri, warna merah dan paling ceper. Karena ini emang dipakai buat balap ya. Mau kita balap sprint rally atau speed off-road, ini dia Jimny Dede. Berikutnya ini ada Jimny-nya punya Icang. Sama kayak Tommy, ini konsepnya lebih ke JDM ya, atau Jap Style. Dari ban, velg, semuanya segala macem. Menurut gue gokil banget sih. Dan salah satu favoritnya orang Indonesia emang bikin jadi model Jap Style. Yang satu lagi yang ujung, ini menurut gue adalah Jimny yang sangat realistis ya. Jadi kalau ini adalah Jimny punya Herky, ini sebenarnya Jimny-nya itu dia nggak terlalu ada konsep Jepang lah, atau Amerika, atau misalnya style-style yang negara-negara lain ya. Tapi dia pokoknya pada intinya lebih ke arah fungsional. Jadi barangnya lebih ke mix ya, campuran gitu. Racikannya banyak yang dari sini. Terus mereka nih yang dari tadi pada berisik, nah ini dia nih anak-anak ya. Gue mau nyapa dulu satu-satu. Woi Tom, apa kabar? Oh, baik deh. Halo dulu dong ke kamera. Hai. Ini dia Tommy Dezen, salah satu temen gue yang paling Jimny banget ya. Apalagi Jimny kalau urusan Jimny Jepang. Bentar, lo kaku banget sih. Iya nih. Iya. Gimana ya? Oh, nggak apa-apa, gue mau kenalin dulu aja ke temen-temen gitu. Oke. Teman-teman kalau pada mau konsultasi atau mencari barang-barang urusan yang Jimny, apalagi yang per Jepang-Jepangan, bisa kontak Tommy Dezen. Belum apa-apa udah ngiklan kita ya. Iya. Kita nyamperin lagi. Ada Herky. Mungkin udah bosan kali ya kalau Herky. Bosan ya. Lo juga bosan sama gua. Herky yang pakai Jimny yang bukan ya? Ini beda. Tadi Jimny yang terakhir yang biru. Ada Icang. Halo Cang, apa kabar? Baik. Icang temennya Tommy, dia diajak ke sini sebenarnya kata Tommy supaya nanti pas Tommy balik ke Cengkareng ada temennya. Jimny keren juga, sama-sama Jap Style juga. Bedanya di apa ya? Paling warna ya. Iya. Kalau secara kasat mata warnanya aja beda. Sama spek sih dikit. Spek beda tipis gitu sih. Ya. Nah berikutnya ada Dede nih, wih. Kalau Dede, Jimny yang tadi gue bilang paling racing nih, paling ceper, terus kayaknya mungkin paling ngebut kali. Paling kuntet. Ya, paling kuntet. Dede ini gue kenal udah lama, walaupun dia pakai Jimny Speed Off-Road, tapi kita kenal lebih di adventure ya. Iya, sama-sama pakai FJ aja ya. Sama-sama pakai FJ, anak FJ. Buat 6. Baut 6. Tapi Dede juga mainan Jimny juga, dan hari ini menurut gua sih ya, Dede tuh Jimny-nya paling butuh pengorbanan ekstra sih. Soalnya bawa Jimny balap nggak seenak bawa Jimny harian gitu. Iya, ya. benar. Katanya sempet mogok-mogok gimana? Agak berat-berat dikit. Agak udah lama nggak jalan. Nggak apa, tapi thank you banget udah kesini. Yeah. Dan yang terakhir teman-teman, ada brother gua, Arbi. Iya bro. Arbi kalau teman-teman tahu kemarin itu terakhir pakai Jimny-nya itu yang warna hitam yang sempat cukup eksis juga. Tapi sekarang Arbi udah ganti Jimny yang baru, alirannya ala-ala apa ya? Campur-campur juga sih. Ya, gado-gado ya. Gado-gado. Pernya pakai over axle, terus bannya juga paling gede di antara yang lain. Dan kayaknya suspensi ya. Iya, setup suspensi menarik banget juga sih setup suspensi. Dan yang terakhir paling gede nih. Sesuai badan bro. Sesuai badan. Makanya kalau tadi Herky itu siapa bilang ini bannya mencirikan orang-orangnya juga ya. Bukan profil ban, profil orang. Orang bro. Profil orang. Gitu sih teman-teman. Jadi kita macam-macam di sini stylenya, dan kita pengen coba ngebahas ya mobilnya satu-satu. Sambil kenalin ke teman-teman kalau Jimny itu banyak ya. Stylenya, modifikasinya tuh nggak ada satu yang apa ya Bi ya? Ada pakem, satu pakem. Yang mutlak gitu ya. Bener. Jadi wajar sih kalau ada beda A, B. Yang penting kita tahu ya sesuai dengan ini aja tujuannya kita modifikasi ya. Iya, benar. Yang penting itu sih. Jadi aliran nggak ada yang salah. Yang penting kitanya emang udah
apa istilahnya maunya ke arah situ ya. Dan Maunya itu ke dia arah tadi situ. setiap Jimny itu ada limitasi semuanya ya. Ada limitasi, apalagi Jimny bos, ya nggak? Jimny, bro. Iya, dari standarnya buset limitasi udah banyak banget ini. Udah under gear, pas nanjak gitu kan. Pas-pasan ya. Pas-pasan, iya kan. Bahu bisa ketemu di dalam. Ini nih, kena Jimny. Iya, makanya. Ya teman-teman, kita langsung bahas aja ya depan mobil mereka ya. Ayo. Oke, jadi yang pertama kita bakal ngebahas mobil Jimny-nya Arbi dulu ya, Bi ya. Lo bisa langsung. Weh. Ada di sini ternyata supir Jimny-nya. Sama. Maaf, soalnya rada rancu sama ukurannya. Mobilnya yang punya Arbi paling gede, mirip sama postur tubuhnya. Sekarang sebenarnya yang pengen gua tanyain sebenarnya konsepnya dulu. Ini kan kalau yang lain kan kayak oh ini just style, ini lebih buat speed off road. Kalau lo apa? Nah, kali ini nih kebetulan gue nemu mobil ini udah konsepnya udah seperti ini nih. Nah, tunggu bentar, gua potong. Sorry. Weh, sini dong, main sama anak komplek. Iya, main sama anak komplek. Tuh kan, gua pengen ngecek tuh. Takutnya belum ngerekam. Nih, Arbi lagi jelasin mobilnya. Gimana, Bi? Nggak apa-apa ngebelakangin. Host juga nggak apa-apa kok, aman. Yang penting shot terus. Jadi sebenarnya ini mobil ini udah hasil konsepan dari MMC ya. Dan MMC itu dia aplikasi modifikasi suspensi dengan SPOA ya, suspensi lift up-nya ya. Jadi spring over axle ya. Jadi Over axle. ya si per itu di atas gardan. Oh, oke. Nah, kebetulan gara-gara video lu J, anak gua tuh suka mobil yang beban gede nih sekarang nih. Oh, oke. Jadi gua harus mengalah ya konsep gua pribadi nih ya demi anak gua nih gara-gara lu juga nih Ji. Ya. Jadi dia anak gua kebetulan pengen sekarang tuh mobil tuh gede, tinggi, ban gede keluar. Nah gua nemu lah nih mobil. Oke. Nah, tadinya konsep ini menurut gua tuh sudah cakep. Dalam arti kata secara spek oke. Terus kayak dalaman dia buka pakai jok JDM ya. Oke. Suspensi juga dia pakai aftermarket. Oke. Dan menurut gua ini speknya sudah cukup. Jadi gua hanya meneruskan yang minor-minornya. Jadi udah nggak banyak PR-nya. Iya ya? nggak BMR, jadi gue nuliskan Oke. minor-minornya. Oh, Tapi oke. overall thanks to MMC nih. Oke, Karena Dennis ya? Dennis ya. Oke. Nah, mereka tuh yang betul-betul bikin ini mobil dari awal. Oke. Nah, gue menarik sebenarnya over axle-nya tadi. Bi. Kita lihat bareng ya, Bi ya. Jadi sebenarnya kalau over axle ini buat kelebihannya tuh apa, Bi? Kalau dibandingin, maksudnya kan Jimny kan standarnya kan Salah satu under axle. yang gue tahu tuh begitu kita mau pasang ban fit in di atas ukuran 31 inch, starting from 31 tuh dengan over axle tuh kita udah nggak takut mentok lagi. Mentok tuh, jadi pasti ground clearance-nya Satu lebih. lagi yang kedua ya ground clearance dia Oke. lebih tinggi ya. Oke. Untuk ukuran ban itu bisa up to size mungkin sampai ban 33 mungkin masih masuk. Masih aman tergantung ya. settingan lo ya. Oke. Nah, dulu tuh gue terlalu takut dengan namanya over axle karena limbung ya. Posisinya kan Tinggi, ya. ya. Ternyata settingan si MMC ini mematahkan semua itu semua. Walaupun Oke. mobil tinggi jangkung, ternyata itu body roll limbungnya itu tidak berasa. Oke. Tapi kan tetap nih, Bi. Over axle termasuk lebih jarang kan daripada under axle. Benar. Nah, secara lu nyetirnya, ya kita harus merubah cara behavior kita nyetirnya juga. Oke. Nggak sama. Nah, Oke. itu yang gue lakukan sekarang tuh lagi adaptasi. Cara gue nyetir yang biasanya dengan selama ini gue pakem gue under axle, gue harus ngerubah. Oke. Ya, contoh pas saat lu cornering atau pas saat di lintasan off-road pada saat miring-miring, pengambilan sudut kedatangannya lu harus Ya. merubah lah. Oke. Jadi apa namanya penyesuaian juga di nyetirnya juga bawanya ya. Iya. Oke. Terus abis gitu, nah ini pernya kan lo pakai apa nih? Ome nih, Nah, di sini pakai Allman Emu yang heavy duty rate. yang heavy duty. Ya. Pakai heavy duty nggak kerasan di sini. Nah, gini, tadinya ini mobil pakai tire hanger nih. Oke. Cara bobot ini udah diukur sama Dennis nih. Oke. Ya. Jadi begitu dia pakai tire hanger dengan ban ditambah ban serepnya, ini mobil empuk. Oke. Nah, sekarang aku rubah nih. Bumper tuh belakang tetap menggunakan besi nih, sekarang besi Oke. pipa doang. Nah, itu kerasa berasa beda. Tapi pas saat di lintasan off-road, Oke. bantingannya tetap enak. Oke. Dan lebih stiff, dan itu aku pertahankan kenapa aku tetap pakai dengan heavy duty-nya. Dia turun ke medium rate-nya. Oke. Jadi dengan posisi over axle yang lebih tinggi, kalau misalnya sekarang kita pakai yang medium rate malah jadi lebih limbung Ya, ya. karena dia lebih empuk. Oke. Nah, makanya sebenarnya kan semua produk
per itu menurutku tuh ada plus minusnya. Ya. Tidak ada satu pakem per itu yang istilahnya paling benar. Udah mutlak Tergantung paling tergantung benar sih. settingan Ya. lu. Jadi belum Ya. tentu per gua ini di sini enak, begitu gua pakai di mobil lu tuh enak belum tentu. Belum tentu ya. Kalau settingan atau fine tuning itu tidak sama. Iya benar ya. Jadi emang nggak tiap mobil akan beda-beda ya hasilnya ya. Ya. Oke. Bro Erki kali Menarik. Ini nih, Bro. Ki, Gimana, Bro? coba Ki, kita ngomongin ini ya. Nih teman-teman mungkin mau ngeliat juga Apa tuh? lebih dekat. Ki, kalau menurut lo kalau buat apa namanya per ome Ki, gitu Ki. Sebenarnya kan tadi udah dikasih tauin kalau misalnya per ome ini kayak di mobil ini pakai yang heavy. Tadi nih, Ah, ah. karena dengan bobotnya dia nih. Iya. Sebenarnya kan kita udah ngurangin bobot nih kemarin nih. Terus? Berasa lebih keras dong. Iya, pasti. Ya. Pasti dong. Cuman yang aku masih bisa tolerirnya itu limbungnya. Jadi Tapi masih lebih jadi oke, nahan ya? nahan dan pas kemampuan pas saat di track off road juga masih lebih masih oke. oke lah maksudnya Iya. bandingannya gitu. Ya. Karena gue tahu mau empuk tuh bukan naik Jimny menurut gue. Ya. Iya sih. Sebisa mungkin lah ya, Iya, nyaman, sebisa mungkin. senyaman mungkin lah gitu. Plus minus lah bro. Iya, makanya jadi Iya benar sih. Tapi kalau menurut lo over axle gimana Ki? Sebenarnya tetap pilihan yang bagus nggak sih buat gua pribadi tuh ingat nggak dulu mobil gua yang long BRI yang putih itu Oke. tuh over axle juga. Oh Dan iya, over. gua sangat puas dan nyaman gitu dengan mobil dengan setup suspensi yang kayak gitu. ya? Makanya juga di Exitos juga gue sempat bikin mobil yang off axle juga gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya paling enak itu mobilnya itu setupnya seperti apa, maunya seperti apa, baru kita tentuin modifikasinya. Jadi nggak ada gimana ya? nggak ada Konsepnya berarti ya? iya Konsep. nggak ada satu jurus yang buat ngalahin semua tuh nggak ada Iya. gitu. Jadi emang bener-bener harus sesuai konsep maunya gimana. Masalah nyaman atau bantingan ya kalau orang bilang itu juga masing-masing orang kan punya preferensi sendiri-sendiri. Iya sih, Ada benar. orang yang senengnya, gue pengennya stiff nih, kaku, Iya. gue lebih pede atau Iya. gimana. Atau ada orang yang kalau gue termasuknya yang bodo amat, kalau limbung juga bodo amat gitu. Gue nggak terlalu, yang penting empuk gitu. Gue nggak Oke. sebel gitu. Ya kembali lagi sih berarti emang maksudnya itu bergantung juga preferensi masing-masing ya Bi ya untuk itu ya. iya. Nggak ada satu apa istilahnya perumus yang pasti yang gitu. mutlak ya. Cuma Iya. satu aku ada note nih, kemarin kita sempat ngobrol sama Erki ya, Top Excel. Ini nih untuk si Long Terot nih ya. Long Terot. Ya. Ah. Mungkin gimana caranya kita mikirin nih gimana caranya ada Bikin high steer. ya kalau di bawah ini ada penahannya sebelumnya bro. Oke, Karena jadi begitu nggak ada langsung. benturan ini kan langsung ya. Iya. Iya, Itu sih kayak sebenarnya. misalnya Batu. dia yang bikin ya udah ini jadi gampang. Kalau mungkin kalau yang under axle kan masih ada per ya. untuk- Ketahan ya. Ini kan jadi kan pernya kan dia ke bawah Iya. kan ya. Jadi ini kelindung kan sama si pernya. masih ya. Oke. Mungkin Iya di note sih. ya lu pakai operasi aku bilang tuh behavior lu nyetir, cara lu apalagi kita di medan off road tuh Iya. memang lu harus ekstra Ya, ya. ya. Nggak bisa Gue juga suka itu kalau yang terpenting buat bangun mobil off-road justru konseping. Lu maunya Ya. apa gitu? Lu butuhnya buat apa dan tipe nyetir lu kayak gimana gitu. Karena percuma gitu. Ini SPOA gini kalau kita artikulasiin tuh jarak mainnya jauh banget kalau Jauh di ya. setup bener ya gitu. Kalau Kayak setup. gini nih pasti jauh banget gitu jarak mainnya Ya, dibanding ya, yang under axle gitu. Tapi kalau lu sendiri nggak pede saat lu masuk ke obstacle gitu, yang harusnya lu ngegas normal aja jadi ngerem karena nggak pede, malah jadi kelontang. Oke. Itu ya, negatif. Ya, track negatif, miring-miring. Emang bener-bener harus nyesuain karakter nyetir lu juga gitu. Iya sih. sekarang gue pakai tuh hanya buat kayak langit pengen mandi kali nih gue cari cross country Oke. menurut gue aman buat semua Ya. ya udah jadi buat camping. Dan lu kan pasti juga butuh penyesuaian kan, Iya. karena lu baru pertama kali Proses pakai adaptasi SPOA gitu. kan. Iya. Iya, kembali lagi menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan karena menurut Ya. gue belajar misalnya menyesuaikan behavior driving lu dengan kendaraan lu tuh bukan hal yang gue udah belajar bukan itu enggak. Iya, Setiap benar. hari lu akan belajar Berkembang terus. Dan Selalu ini kita ngembangin gini, tiap hari. sekarang campaignnya itu safety ya. Ya. Jadi jangan sampai modifikasi itu malah buat kita celaka. Ya, setuju sih, setuju. Nah teman-teman, jadi pada intinya sih emang menariknya Jimny ya, tapi sebenarnya apapun juga mobil lainnya
konsep tuh macam-macam ya, style-nya, alirannya macam-macam. Tinggal kita sesuaikan sama apa namanya kebutuhan kita, yang kita pengen ke arah mana gitu. Menarik sih. Kita muter lagi teman-teman. Jadi kalau secara konsep sih emang Jimny RB tuh lebih campur-campur ya. Jadi nggak terlalu spesifik ke Jepang misalnya atau ke Amerika. Kayak misalnya ini spionnya pakai punya Caribbean. Terus ada roof rack ya, punyanya dari Jimny JA22 ya. Kalau di Jepangnya nih roof rack kayak gini buat bawa papan ini ya, papan surfing gitu. Trapeze, sisanya sih kurang lebih sih tuh ya, paling kayak bumper depan sama bumper belakang nih. Kalau teman-teman lihat, ini style bumpernya Apio ya, stylenya Jepang, kurang lebih kayak gini bumpernya. Oke, sekarang kita akan ngebahas Jimny-nya Tommy. Tom, ini jab style ya Tom ya? Jab style, ini gue modif sesuai dengan fungsi-fungsinya aja. Karena gue cuman buat pakai jalan-jalan cross country ringan-ringan aja, nggak yang ekstrim-ekstrim, makanya bannya cukup segini aja. Terus udah gitu gue nggak bisa terlalu ekstrim karena mobilnya udah matic ya. Jadi matic nih ya. ketahan converter torque juga. Tadi ya sebelumnya ini manual, cuman bini gue nggak bisa pakai, jadinya gue rubah matic juga biar bisa ganti-gantian kalau lagi bawa. Biar bini bisa nyetir, bini happy, akhirnya jadi dibolehin off-road. Kurang lebih begitu. Jadi bisa jalan-jalan ganti-gantian nyetir, gue juga nggak terlalu capek. Oh, gantian ya, tag team jadinya ya. Wah, itu menarik sih. Itu salah satu relationship goal juga tuh teman-teman. Punya istri yang suka juga diajak off-road, apalagi bisa gantian nyetir. Sebetulnya bisa juga dia belajar manual, tapi kayaknya lebih gampang bikin mobilnya matic ketimbang ngajarin cewek jadi bisa nyetir manual. Lebih cepat ya. Lebih cepat iya sih, benar juga. Oke. Nah, sekarang paling kalau kita ngomong perintilan JDM-nya Tom. Ini kayak misalnya kan grillnya nih pertama. Ini grillnya punya apa nih Tom? Ini JA71 yang kemarin sempat viral dicari-cari. Gue seneng ini grill karena memang udah ada fog lamp yang tertanam. Tadinya gue bingung mau taruh fog lamp di mana. Akhirnya grill ini brilian banget dibikin sama Jepang ya, memang jadi ya pilihannya grill ini sih. Cakep sih. Kalau JA71 tuh dia yang turbo apa bukan sih? Dia turbo. Dia turbo. Yang generasi pertamanya bahkan turbo tapi belum intercooler, yang keduanya udah intercooler. Dia ada dua generasi JA71 juga. Gitu. Itu kalau yang awal tuh yang F6 ya? F5. F5 barusan ganti F6 yang intercooler. Tadinya F5 belum intercooler. Gitu. F5 tuh yang non intercooler. Grill JA71. Ini juga bawaannya ya, fog lamp-nya. Fog lamp-nya bawaan. Ini terus bumper gue ganti yang aftermarket. Ini Taniguchi. Terus pernya gue pakai Apio. Nah, masalah per, gue senang banget sama per Jepang begini, soalnya dia selain nggak gitu kaku, dia cocok buat style gue cross country. Jadi pada saat jarak jauh begitu nggak terlalu lembek juga nggak terlalu keras, dia firm dia. Terus RTI-nya juga surprisingly juga lumayan jauh ya mainnya. Lumayan jauh ya. RTI itu berarti untuk travel suspensinya. Travelnya lumayan main. Ternyata walaupun kelihatannya nih kayaknya travelnya nggak panjang nih ya, tapi pas dibikin molor ternyata turunnya lumayan ya. Main banget ya. Terus garden udah pakai sumbu lebar JB31. Terus apa lagi ya? Ya ini aja deh. Semodifikasi yang fungsional aja. Yang fungsional. Tapi semuanya ini emang barang-barang Jepang ya. Kayak misalnya tadi ini kan Taniguchi gitu kan, ini kan brand-brand Jepang kan gitu. Ya, karena jadi, emang lo konsepinnya semuanya pakai full Jepang ya? Iya, karena cross country itu gue pikir konsepnya lebih mendekati Jap style itu yang Jepang gue lihat nggak terlalu ekstrim, modifikasinya simple-simple aja. Dan masih bisa dipakai kemana-mana lah, ke mall juga masih bisa, kemana masih bisa. Ini masih sopan banget ya. Coba kita lihat dari samping nih teman-teman nih. Ini bannya yang gue suka nih. Ini pakai creepy crawler ya? Iya, Maxxis 6,5 16. Cakep banget. Ini sayangnya di 2020 ini belum keluar deh. Ini jadi masih produksi yang sebelumnya. Buat di kita ya, di Indonesia ya. Buat di Indo ya. Ini sebenarnya salah satu alternatif juga sih teman-teman, ukuran yang 6,5 ring 16 ya ini ya. Buat bikin yang Jap style ya, Tom ya. Soalnya sekarang nggak banyak ya pilihannya ya. Iya, yang MT terutama. Iya, yang MT gitu. Jadi pilihannya terbatas banget teman-teman. Kalau mau dibikin
profilnya tuh profil yang JDM Iya, yang gini. sempit-sempit begini tuh Tapi sih. kurang lebih karakternya, fitmentnya, kayak misalnya velg sama ban tuh paling pakai ukuran berapa sih Tom? Kalau kita yang JDM style begini biasanya jangan lewat dari 8,5 ya, kalau misalkan 29 8,5. Oke. Atau kalau yang ukurannya yang pakai perperan itu 205 jangan lewat jadi 205 ya. 205 udah maksimal. Oke, gitu ya. maksimal 205 ya. Iya, dan bannya. profilnya yang tinggi 80 minimal. Oke. Gitu lah. Tapi kalau kita ngomongin buat velgnya, Oke. itu velgnya ring 16 ya biasanya. Ring kalau Jepang 16 biasanya kalau yang pakai kekar. ring 16. Ring Terus lebar 5,5. 5,5, offsetnya tapi plus ya kalau Jepang plus ya. 20 22 20 sampai 22 plus. Plus Jadi dia 20 masuk. plus 22. Jadi rata gitu ya. Yep. Sementara kalau misalnya kita pakai velg itu yang ada kalau nggak pakai adaptor masuk dia ya? Masuk Oke. banget. Jadi mesti coak fender kalau kata teman-teman yang di sini Ha-ha. udah ada over fender originalnya, mesti dicoak supaya kelihatan Jepang banget. Oh, supaya oke. rata. Kalau Supaya nggak- rata. Kalau enggak malahan kelihatannya masuk kalau pakai plus 20 atau 22. Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya kalau untuk Jimny di Indo gitu standarnya pakai offset 0 kali ya kalau mau rata. 15 standarnya. Kalau Oh, mau 15. rata over fendernya standar Oke, gitu loh. oke. Plus 15 sampai plus 5. Sampai plus 5 Sampai plus ya? 5, plus Oke. 5, 10, 15 oke. Tapi kalau udah 0 dia udah keluar sih. 0 udah ada lebihannya ya. lebih keluar, Udah ya. lebihan. Yes. Oke, itu menarik sih teman-teman, rumus buat bikin Jimny kita Jap style ya. Yes. Patokan ukurannya segitu buat Iya. ban sama velg. Oke. Oke, assalamualaikum. Ini dalamnya teman-teman. Jadi untuk dashboardnya ini adalah dashboardnya JB22 ya atau 32. Terus dia ada optionalnya ya, asli dari SGA-nya. Jadi dia ada wood panelnya di sini. Jadi kelihatan lebih elegan sih ya, walaupun kadang-kadang anak muda kayaknya nggak semua suka ya style wood panel kayak gini. Setirnya juga udah pakai Momo, dan ini yang menarik teman-teman. Jadi di mobilnya Tommy, Jimny-nya udah pakai Matic. Mesinnya yang G13B ya, 1300 dengan Matic bawaannya. Terus untuk joknya ini pakai jok Recaro yang copotan dari Pajero Evolution. Aduh, itu salah satu Pajero favorit gue ya. Bahkan salah satu mobil 4x4 impian gue, Pajero Evo. Wah, enak banget sih. Oke, sekarang ngomongin belakang nih Tom. Yes. Buat bumper nih. Ini bumpernya tuh keluaran dari apa nih? Taniguchi juga satu set sama depannya. Jadi biar senada. Stainless Matching juga ya. bahannya matching ya, depan belakang satu set pakai Taniguchi sih. Stainless ya. Yes. Ini kalau misalnya bumper JDM gitu, Jap style ya. Yeah. Dia kebanyakan emang modelnya kayak gini ya. Iya, pipa Jadi, doang dia. Pipa, terus udah ujungnya tinggal apa namanya tempat buat kita naruh si lampu remnya doang. ini ya. Dia lebih kecil dari standarnya, jadi lebih manis juga sih kelihatannya sih. Ini kalau misalnya yang kayak Jimny yang ada di sini kayak Oke. Katana gitu, SJ410 kan nggak kayak gini kan? Enggak, lampunya kan? ini lebih kecil dia. Dia sebenarnya lebih mirip lampu forklift, cuman beda. Gue udah pernah cobain pakai lampu forklift tuh lain. Lain Nggak, banget. beda juga ya. Beda banget. ya? Jadi dia Tapi emang sendiri dia. sendiri, Yes, tapi yang khusus pasti bumper lebih ini. kecil ya. Lebih kecil, lebih manis kecil. dia. Oke. Dan bahannya stainless steel ya kebanyakan ya. Iya. Stainless ya. Itu sih yang menarik teman-teman. Tapi orang di Indonesia banyak juga yang coba mungkin bentuknya kayak gini tapi versi warnanya tuh Iya, dicat di cat hitam, apa di powder coat kan lebih cakep powder juga, coat. senadain sama warna mobil aja. Sebenarnya sih. bisa dibikin stainless juga. Iya. Cuman ini gue dapat kebenaran copotan dari luar masih kondisi grass bagus begini. Wah, pasang aja. langsung pok gitu langsung. Ini teman-teman, salah satu item JDM di belakang selain buat bumpernya, terus ini nih yang gue Ah iya nih, ini support mirror. Support mirror. Ini sangat berguna banget buat rumah gue yang parkirannya lumayan terbatas. Jadi Oke. gue kalau mundur, lihat ini aja. Kalau misalkan dia udah mendekati, udah kelihatan temboknya, Oke. ya udah langsung gue berhenti. Udah, gue nggak perlu parking sensor lagi. Udah lihat ini. Bedanya nggak bunyi ini. Nggak ya? Ada bunyi, titik lihat. gitu ya. Jadi ini manual, tuh, manual ya. ini dilihatnya itu senada sama kaca yang di tengah tuh, yang depan. Jadi gue oke. lihatnya yang di situ. Oke, dia udah langsung. Gue nggak nengok ini ke ya. belakang, jadi gue lihat situ dia langsung kelihatan tembok di sini, udah berhenti, udah pas deh, udah Oke. pasti. Ini jadi kalau kayak gini sebenarnya fungsional juga ya, bukan masalah Fungsional. pernik buat bikin jadi Jap style ya. Iya. Tapi ada fungsinya. Yes. Menarik sih teman-teman. Oke, Terus oke, ada oke. wiper nih pintunya nih, wiper deh. Oh iya. Kayak biasa. Kalau yang Fungsional juga. di Katana itu kan nggak ada ya? Iya. Nggak ada defogger, nggak ada wiper belakang. Iya. Dia mulai ada tuh apa di JA11? Di JA22.
Yang ke JA11 coil belum spring. ya? JA11 belum. JA22 teman-teman. Jadi yang ya kita kadang-kadang bilangnya apa ya, kalau ya Jimny yang JDM gitu ya. JDM. Di JA22, JA32 ya. JA22, JB32 yang pakai gini, J. Dia full speknya Jimny ada di dia semua sih ya. Dalam trim interior, dashboard yang tadi gue pakai juga dari JB32 JA22. Oke, JB32 versi tertingginya dari yang Gen 2 ya. Yes. Gen 2. Ini selain mobilnya Tommy, masih ada mobilnya Icang juga. Kita coba lihat bentar teman-teman. Ayo. Bedanya apa aja? Kurang lebih sebenarnya sama, tapi ya sebenarnya nggak juga gitu. Aduh, gimana sih maksudnya? Nah, ini punya Icang nih. Dia sama juga, Jav Style juga, JDM juga, tapi beda di perintilannya aja sedikit ya. Tapi kayak kalau kita lihat bumpernya juga sama, ini modelnya yang model kayak Apio gitu juga ya. Cuma kalau yang asli itu kan dia stainless, kalau ini yang pakai pipa besi. Grillnya pakai grill Katana ya. Kalau di Jepangnya ini adalah Jimny yang JA11 tapi generasi pertama teman-teman, yang pakai grill kayak gini. Ini grill yang gue pakai juga nih, salah satu grill yang gue suka yang dipakai Icang nih. Terus sementara buat kaki sih juga sama kurang lebih. Jadi pakai pernya keluaran dari Apio juga, tapi bedanya di antingnya lebih tinggi ya punya Icang. Walaupun untuk bannya sama-sama pakai Maxxis Cripic Roller. Jadi gitu teman-teman. Fitmentnya kalau buat yang Jav Style itu dia pada intinya bannya tuh yang kurus tipis gitu, terus dia nggak keluar ya dari body, jadi rata gitu sama fendernya. Menarik juga sih konsep kayak gini, simple tapi ngena banget. Oke. Nah, nih Icangnya baru kelihatan nih. Halo. Tadi jadi mesti ngejelasin sendiri deh. Ya. Thank you ya udah kesini ya. Thank you. Ada ini pesan-pesan mau nyampein salam buat yang di rumah? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oh ya, sombong sekali kamu nyampein salam. Thank you udah datang ya. Rumah dia jauh, nanti baliknya ke arah sana, ke utara. Jadi itu dia mobil Icang. Dan sekarang yang gue pengen jelasin adalah mobilnya Dede. Ayo kita jelasin. Gitu ya, Jay. Oke. Jadi mesin lo. Ini motornya. Iya benar juga ya. Ini teman-teman, kita sekarang ngomongin Jimny yang paling kalau kata dia sih paling kuntet, tapi kalau gua bilang paling kenceng. Iya deh. Apa Jay? Jadi konsepnya lo pakai buat apa dan kenapa lo bikin kayak gini? Awalnya sebenarnya nggak langsung buat rally atau speed off road. Awal ini buat adventure. Cuman karena gue ngebangun kenapa dipotong-potong gini, karena saat itu bodinya udah parah. Oke. Atapnya udah mulai keropos apa segala macam. Terus kalau dibenerin kayaknya costnya kalau lebih gede. Mendingan gue potong sekalian, toh juga mau buat main kan. Oke. Jadi konsepnya pertama mobil Jimny dipotong aja, terus pakai ban 31 bisa buat tarkam-tarkaman gitu, J. Oke, buat tarkam tuh kompetisi ini teman-teman yang fun off-road aja ya. Ya, lucu-lucuan gitu lah ya. Ringan ya. gitu aja kompetisinya. Oke, buat tarkam. Terus habis itu kan mulai agak sepi tuh. Event mulai agak sepi, terus lagi rame speed off-road. Ya udah, mobilnya ini gue jadiin mobil speed off-road. Oke. Jadi sebenarnya nih mobilnya tetap seperti yang dulu, nggak ada perubahan, cuman gue pendekin doang. Oh, oke. Jadi suspensinya masih pakai zaman settingan pakai ban 31, makanya ini pernya panjang. Karena waktu itu sempat tinggi, cuman gue ceperin, terus ganti final gear, pakai ban rally kalau pas lagi ikut rally, atau ban 27 MT kalau pas lagi speed off-road. Udah itu aja sih. Itu aja ya, sebenarnya ya. Jadi sebenarnya ubahannya dari pas lo main buat sebelum speed off-road nggak terlalu banyak ya untuk ngubahnya di Jimny ya? Nggak banyak karena gue waktu turun kelas speed off-road G21 itu kan memang Jimny 1000 standar. Oke. Jadi nggak banyak diubahan di mesin atau kaki-kaki. Oke. Emang terkendala sama regulasi kan. Regulasi mentok di stok. Iya, Stok 1000. segitu aja udah ya, nggak boleh iya. banyak di aneh-aneh. Bener. Jadi tetap mesin 1000 bawaannya. Mesin 1000 bawaannya. Terus kalau kita ngomongin untuk kayak ini modelnya dia tetap karburator ya, nggak boleh di injectionin ya? Kalau nggak boleh. Nggak boleh, tetap harus pertanian Ya, karburator kalau ya. G21 harus tetap karburator. Oke, seceng teman-teman, seceng tapi kenceng nih. 1000 aja. 1000 aja. Ini anggap aja misalnya gua nih atau teman-teman ada yang pengen bikin Jimny spek balap ya, yang kelas ini kan 1000 standar ya, 1000 cc standar. Kalau buat tipsnya buat kayak kakinya gitu gimana deh? Ada yang ini banget nggak sih yang khususnya banget apa gimana? Paling kalau dari per
cari yang lebih agak keras ya, Ji. Suspensinya agak dikerasin kalau emang mau buat speed off-road atau rally. Terus kalau memang aslinya settingan mobilnya udah under axle, ya nggak boleh dijadiin over axle kalau di kelas G21 itu. Jadi kalau misalkan ini ya nggak ada banyak perubahan, jadi cuman paling setting shockbreaker. Ini shockbreaker pakai Fox. Oh, pakai Fox. Pakai Fox. Pakai Fox. Pernya ini karena waktu itu masih settingannya per panjang pakai ban 31 saat itu, cuman gue pendekin doang. Jadi ini sebenarnya per depannya adalah pakai per belakangnya Jimny. Per belakangnya Jimny full dipindahin ke depan. Nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1, nomor 2 dari belakang pindah ke depan. Terus habis itu bawahnya masih pakai bawahnya yang depan. Terus habis itu udah sama shockbreaker gue ganti Fox. Kalau per daun belakang gimana? Nah, waktu itu karena pakai ban 31 itu kan emang kita harus butuh roll yang tinggi. Saat itu gue pakai per Futura. Pakai nomor 1-nya pakai per Futura, cuman si hanger per yang belakang tuh itu gue mundurin. Dimundurin. Jadi sudutnya lebih ketemu tuh, dapat angle-nya si antingnya. Cuman karena sekarang ini gue ceperin, jadi angle-nya jadi rebah banget. Jadi tidur banget ya. Mestinya sih kalau emang udah firm mobil ini mau buat speed atau mobil ceper gitu ya Jimny-nya, ya harusnya disesuaikan cari per yang lebih pendek lagi atau pakai per Jimny-nya tapi agak dipendekin aja sih. Sip. Menarik sih teman-teman. Jadi ini sih sebenarnya nggak terlalu rumit juga ya buat suspensinya ya. Bikin Jimny buat balap sih. Cuma emang di sini shockbreakernya sih yang wah sih pakai Fox. Paling tapi itu ya Gardan aja ya. Gardan gimana kalau Gardan? Paling di reinforce aja sih biar agak lebih kuat. Di reinforce. Jadi kalau kita kayak jumping apa gitu nggak gampang pengkang. Nggak tiba-tiba bahannya udah jadi Bobo chamber gitu ya. Kita lihat teman-teman ke bagian belakangnya. Teman-teman, kita di bagian belakang yang pasti di Jimny Dede ini dia udah dipotong kan bagian belakangnya jadi bak. Terus kalau roll bar sih sesuai regulasi ini ya. 6 titik ya deh ya. Roll bar 6 titik, terus habis itu ini dibikin ada ininya juga nih. Ini ceritanya kan ada ductnya. Jadi ceritanya ini sebenarnya Jimny 86 kan, Ji? Jimny 86 atapnya yang agak jambul dikit tuh. Yang kentang yang bukan yang tinggi banget, bukan kayak Katana. Terus kalau gua kan lebih ke budgeting ya. Kalau misalkan gua ganti atap yang trapeze terus gua potong, sayang juga. Ya akhirnya tetap pakai atap yang gembungnya itu, cuman gue potong samping, makanya kalau dari belakang nggak begitu bagus tuh, masih ada lengkungnya aja nih, ada curve agak melengkung gitu, ya terus biar agak beda dikit sama potong-potongan Jimny lain ya, gue lebihin dikit lah ya. Lebihin dikit ya sih. Menarik sih teman-teman, lebih kelihatan racing juga sih. Terus kalau kita ngomong buat sebenarnya kan mobil di kelas ini tuh nggak terlalu banyak ubahannya ya. Tapi kalau kayak shockbreaker dia tetap boleh tembus ke dalam ya? Boleh, cuman untuk bagian shockbreaker aja yang dibolong. Jadi panel lantai ini harus original. Ini nggak boleh diambil, diangkat ya? Nggak boleh dibolongin untuk bolong bener-bener bolong nggak boleh. Cuman untuk buat tempat shockbreaker boleh. Atau diganti dengan aluminium juga nggak boleh. Jadi memang harus lantai ini stok spakbor atau lantainya dibolongin khusus untuk shockbreaker sih masih nggak masalah. Tapi ini si si kuburannya ini juga tetap harus dipertahanin ya? Iya betul. Kalau kayak radiator gitu dipindah belakang boleh tapi radiator terus tangkinya posisi bukan yang standar di bawah. Boleh. Kalau tangki boleh ya. Boleh. Cuma asal tangkinya tetap nggak boleh bolongin lantai aja ya. Jadi lantainya tetap ori, terus si tangkinya di atas boleh. Jadi teman-teman, ini kalau kita ngomongin untuk di speed off-road ya, kelasnya namanya G21 ya. G21. Jadi itu isinya Jimny standar lah yang mesinnya 1000, tapi ya kalau dipotong-potong gini sih nggak apa-apa sih atau Oke. Kita lihat ke dalam dikit teman-teman. Teman-teman, ini jadi bagian dalamnya.
Kalau mobil balap sebenarnya mau di speed off-road atau yang lain, pastinya kan untuk pengamannya, untuk roll cage-nya ya, atau roll bar. Ini 6 titik, dashboardnya nggak terlalu diubah banget, paling cuma beberapa tambahan aja ya. Kayak misalnya cut off nih yang wajib nih teman-teman. Cut off tuh mesti ada, terus tabung pemadam juga mesti ada. Joknya ini pakai jok Summit gitu, dia bahan fiber. Ini emang jok untuk balap juga sih sebenarnya, walaupun keras dia, tapi cukup enteng. Seatbeltnya 5 titik, terus paling yang ngebedain lagi apa ya? Nggak terlalu ini sih ya teman-teman. Maksudnya masih termasuk simple. Pintunya masih bisa dibuka, soalnya banyak juga mobil kompetisi yang pintunya udah nggak bisa dibuka, jadi lompat ke dalam, tapi ini masih bisa sih. Oke, kita lihat mesin ya teman-teman. Oke, kita lihat mesin ya. Oke. Mantap. Wih, merah itu racing. Headnya udah dicat warna merah. Jadi kelas G21, mesin tetap 1000 cc. 1000 cc standar, cuman paling gua porting polish sama ganti cam aja gitu. Porting polish, karburator standar, pengapian cuman coil MSD aja udah. Oke, jadi upgrade pengapian ya. Yeah. Pengapian, coil MSD, kabelnya juga, karburator standar ya. Standar. Porting polish sama cam. Camnya pakai apa nih? Ininya berapa nih? Durasi 272. 272 ya. Oke, cam udah diganti 272. Makanya kalau teman-teman dengar suara mesin ini kayak bukan Jimny. Jadi sebenarnya simpel sih ya, kalau kita mau ikut balapan di kelas yang G21, ubahannya tuh nggak banyak ya deh ya, nggak banyak ya. Iya sih, ini paling ini buat pompa. Oh, ini oil catch tank. Oil catch tank. Oke, ada oil catch tanknya di sini. Oh iya, bener juga. Oke, terus extra fan. Extra fan seperti biasa Karimun. Oke, extra fan sejuta umat. Oke, simple, tapi emang begini teman-teman, di kelas G21 modifikasinya emang kurang lebih seperti ini ada ya. Jadi udah cukup banget tanpa budget yang gede. Karena kepentok regulasi ya. Pentok regulasi, jadi emang banyak ditahan teman-teman. Jadi antara peserta tuh persaingannya rapet ya. Benar. Persaingannya rapet, menarik teman-teman. Oke, yang terakhir nih sebelum udah menjelang maghrib adalah mobilnya Mas Herky ya, dari Exitos. Mobilnya paling belang ya Ki ya? Paling belang. Paling belang. Two face dari kap mesinnya udah kelihatan banget, tapi kalau Herky lebih ke arah fungsional ya Ki ya? Iya, jadi emang gue kalau boleh ceritain konsepnya tentang mobil ini sih, emang gue udah nggak mau pusing sama mobil, sama Jimny maksudnya ya. Jadi kayak bener-bener yang semua yang fungsional, yang gue gampang cari di pasar lokal barang-barangnya sebisa mungkin gitu ya. Memang sih ada beberapa barang yang nggak ada gitu ya, jadi ya udah mau nggak mau gitu. Emang yang gue pengen kayak misalkan locker atau apa aja lah gitu. Cuma sebisa mungkin semua gue bikin yang barangnya tuh gampang gitu. Jadi bodinya lokal. Bodi lokal ini Katana Blitz sebenarnya. Katana Blitz ya. Yoi kan. Dari grill ya teman-teman. Yang paling nggak apa-apa. Grillnya kotak nih, Katana Blitz nih ya. Yang paling nggak favorit karena gue cari yang harganya paling reasonable waktu itu. Jadi udah gue dapet Katana Blitz ini. Kropos ada, tapi nggak gue benerin juga gitu. Maksudnya gue biarin aja. Gardannya Samurai JB31. Pernya yang gua racik sendiri gitu, karena itu gua nggak mau ribet. Kalau misalkan per impor nanti suatu saat gua rusak atau bengkok atau patah, gue susah nyarinya ya kan, dan harganya mahal, belinya harus satu set, kalaupun ada gitu ya, belinya harus satu set. Gua nggak mau ribet gitu, jadi ya setupnya kayak gini aja. Ban juga kayak ban ini ukuran sejuta umat gitu, 31, 10,5, 15 dah. Paling banyak dipakai. Kalau gue pakai sobek atau apa, gue nggak pusing nyarinya, gantinya gitu sebenarnya. Kita lihat dari samping ya. Kita lihat dari samping. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat dari samping, kayak Erki bilang tadi, bannya juga ukurannya nggak yang aneh-aneh, karena rakyat Indonesia kebanyakan pakai 31 ya. 31 10,5. Dari tampilannya sih sebenarnya udah kelihatan teman-teman. Misalnya kayak gini ya udah untuk sementara nggak apa-apa. Soalnya itu dia, menurut gue konsep modifikasi Herky itu paling realistis. Barangnya pada intinya yang paling sejuta umat ya. Yang paling nggak susah,
buat dicari. Jadi kalau kita ada kerusakan ya nggak ribet. Nggak ribet ya. Nyarinya gampang. Iya. Partsnya segala macamnya dari mulai urusan kayak kaki kan, suspensi apa sampai yang di mesinnya juga ya Ki ya. Iya, Gardan itu kan juga Gardan Samurai itu partsnya selain asroda sama bonggol, dia masih sama Jimny lokal, beda sama Jimny yang udah Gen 3, Gen 4 kan gitu, yang partsnya tuh ada mesti nyari dulu lah, atau mesti inden lah, atau mesti gimana lah gitu. Jadi karena gue pengen lebar gitu, gue pengen lebar. Sebenarnya sih lebarnya juga gue nggak pusing banget gitu ya, cuma karena gue pengen pasang loker depan, jadi gue pikir asroda nih harus pakai kromoli kan, yang spline 26. Nah, asroda kromoli spline 26 itu adanya di Gardan Samurai. Lebarnya. Jadi ya udah gue pasang Gardan Samurai aja Samurai. gitu. Jadi atas dasar itu ya. Iya, atas dasar itu sebenarnya. Jadi bisa dilokerin ya sekarang ya. Menarik sih, realistis banget. Jadi lebih ngarahin ke performa. Tapi kalau misalnya untuk yang istilahnya barang-barangnya yang malah nanti bakal nyusahin, itu nggak lo ini ya, lo pakai ya. Iya sih teman-teman, itu realistis dan gue setuju banget. Nah dalamnya juga buat Jimny HRQ simple sih teman-teman, kayak HRQ bilang pokoknya yang fungsional aja ya. Jadi kayak misalnya di samping sini dikasih ada plat aluminium yang intinya buat naruh segala macam barang ya, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Jadi buat naruh strap, nyelipin segala macam itu bisa di sini. Terus yang lainnya itu dia kelihatan banget kalau HRQ, yang penting pokoknya fungsionalnya dapet. Semua barang-barang kayak spare part apa yang biasanya suka gampang kena gitu, itu dibawa semua sama HRQ. Sampai strap aja juga selalu standby ya. Jadi benar-benar mobilnya lebih ngedepanin untuk apa namanya, untuk kebutuhan yang emang sering dibutuhkan ya. Muter-muter kata-kata itu sih, itu yang gue suka dari Jimny-nya HRQ nih. Katana Blitz, katana yang paling tidak laku, jadi ya harga jualnya atau harga belinya juga oke. Oke teman-teman, sekian dulu berarti untuk video kali ini ya. Jadi kita udah ngeliat tadi ya Jimny teman-teman dengan segala macam style dan konsep dan semuanya itu sangat menarik ya. Tinggal kita pilih aja sebenarnya kita mau lebih ke arah mana ya konsep Jimny kita. Thank you teman-teman yang udah pada datang ke sini. Dan sorry banget tadi waktunya terlalu mepet ya ke sore. Jadi kita closingnya pas sudah gelap. Gak apa-apa. Yang penting apa ya Tom ya? Mungkin lo mau ngelawak dikit? Kali ini belum. Kali ini belum. Malah jadi lucu ya menurut gue. Iya, itu jadi lucu lah gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Sehat-sehat buat kalian semua sekeluarga ya. Thank you ya semua ya. Oke, dadah. Saya pelongo. Iya, biar pelongo.